Talim kita. Hari ini kita bahas di Risalah bab 6, mungkin di luar babnya masuk 8 karena dipotong. Maqamat ridha Allah bab 6 itu terkait hal tawakal. Jadi kalau dirunut dari tangga ruhani sejumlah seluruh kan 100. Kita memasuki 26 tahapan ya. Itu yang kita bahas satu persatu. Dari maqamat paling bawah taubat sampai kita sudah memasukin tawakal. Tawakal ini paling banyak firman Allah yang suruh diamalkan ya. Karena amalan tawakal ini jelas-jelas perlu ilmu. Jadi cuma satu bab yang dibahas. Karena terkait dengan kehidupan. Sudah doa kan orang sering sebut tawakal. Tapi pengertian tawakal ini kan harus ditempatkan pada posisinya ya. Kalau terkait harta, terkait karir, terkait studi, letak ayat tawakal yang mesti dibacanya harus tepat ya. Itu fikih. Fikih itu memang berdefinisi ya. Tapi kalau sudah maqamatnya naik ke hakikat, definisi itu penghalang. Ini yang mesti dijelaskan. Makanya orang-orang yang sudah mencapai puncak spiritual itu doa itu sudah reaksi tubuh, jadi nggak perlu diucapkan lagi ya. Nah, ini yang perlu kita dudukkan perkara maqamat itu. Di luar mungkin tidak didapatkan kajian seperti ini ya. Karena permasalahannya kalau di luar ini jangkauan pola berpikir ini dibatasi stratanya melalui fikih dan syariat ya. Belum loncat ke ayat-ayat yang sifatnya mutasyabih atau yang mana yang mesti dimanasak ya, pindah tempat ya, bukan dihilangkan artinya, bukan di situ lagi letaknya gitu. Tentunya kategori amal, tasawuf dan torekot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Untuk diri kita, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahman al-manan mallamal Qur'an khalaqal insan alamahul bayan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalahu al-manan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa hu syahibul mujatihi wa bayan. Allahumma sholli wa sallim wa barik man huhiya Qur'an Sayyidina wa maulana Muhammadinil ladzi kana hauluhu Qur'an wa ala alihi wa ashabihi ladzi tamashaku Qur'an. Allahumma innaka afuun tohibul afwa wa'fu anna manna ya karim. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wariddoka matlubi atini mahabataka wa marifataka. Astaghfirullahaladzim. 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 Zikir kita jar titik Allahnya di tempat titik ya, kanan, tengah, kiri, tengah, kanan ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebelum talim berdoa kita lurus niat ridha Allah. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan pentalim dan yang juga ditalimi dimudahkan urusannya
dalam menapaki sisa-sisa kehidupan ini, dan yang paling penting Allah. Ya Allah, meridhoi semua amalan-amalan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Syahadatul kuroma, para alim hadirin, wabil khusus ikhwan jamaah, ya, muridun ikhwanul iman, YMAA yang andung talimi, nan kita minta doakan sama-sama kita muliakan guru-guru kita nan lah mendahului kita, khususan ila ruhi al-mukarram sahibul wafatajul arifin abanun suraya, jo para wakil talkinnya, wabil khusus pula Syekh Burhanuddin Tuanku Ulakan, hindak lupa pula jo jajaran guru-gurunya, di antaranya Syekh Abdul Rauf Al-Shinkili. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wajali wajiro min ahli Rabbana taqah bainana wa baina qaumina bihaqi anta khairul fatikin. Syahadatul masyayikh, khusus jemaah nan sebagian mengikuti secara offline, sebagian lagi mungkin online ya. Nah, seluruhnya muslimin muslimat dimanapun berada, seluruhnya dirahmati Allah rahimahumullah. Bab 3 hari ini nan kita bahas masuk kelompok al-mu'amalat, amalan. Nah, bisa disebut ada 10 amalan interaksi kita terkait kehidupan, 10 interaksi rohani seorang pejalan salik, ya. Kita ini pejalan menuju kepada Allah. Bisa disebut orang lama seorang sufi. Untuk bisa meraih puncak perjalanan kita adalah ridha Allah. Ya. Yang diraih itu niat kita ridha Allah. Makanya kalau orang-orang tarekat berniat itu putus satu. Warid lokamat luwi. Ya. Setelah kita menyelami tahapan tangga-tangga rohani sebelumnya, tahapan selanjutnya tentu untuk bisa meraih ridha Allah ini makin lama makin boleh dikata ringan ya. Berat gitu ya. Berat sebetulnya kalau sudah di atas itu ingin ringan ya gitu ya. Karena kita letaknya masih di bawah, kita masih ngelihat ke atas ya. Kaum sufi tentu dalam meraih ridha Allah ada 10 tangga yang khusus kita bahas hari ini. Tangga ketiga, jadi satu tangga 10. Jadi ketiga masuk ke urutan nomor 7, tawakal namanya. Ya. Berarti kita sudah memasuki tangga 27 sekarang ya. 27. Nah. Ini terangkum, bukan diciptakan ya. Beliau-beliau ini juga belajar dari guru ke guru ya. Termasuk pecahannya adalah kaji tubuh ya, yang disebut praktek selawat tulang dalam nafsnya, karena selawat tulang itu terkait perut. Itu sebab yang digebuk-gebuk itu adalah piring. Itu makomat orang Minang, karena orang Minang itu bermasalah sekali dengan makanan ya. Maka selawat tulang itu dari kaji makomat perjalanan rohani ya. Itu kaji tubuhnya ini namanya al-manja ya. Begitu saya Tuanku Ulakan Burhanuddin yang kita muliakan itu menciptakan tatanannya tidak disamakan seperti yang diciptakan oleh Syekh Abdul Rauf. Tentu berbeda kultur ya. Maka disebut kaji tubuh ya, dengan torekot amalan sholawat tulang ya. Setidaknya kita tahu sejarah lah ya. Nah,
Pintu-pintu manzilah al-muamalat interaksi ini berisi 10 tangga. Kalau dirunut dari tangga ketiga muamalat ini anu nginge balik ya. Pertama al-rahbah sudah anu bahas, artinya khawatir. Al-muraqabah pengawasan. Al-huriyah ketiga merdeka. Kemarin kita udah merdeka ya. Nah, ini agak sedikit di maqamat ini kalau kita mengkaji al-huriyah tidak paham bisa eling saja nanti. Karena kita pengen bebas semuanya. Ujungnya kita membebaskan diri dari syariat. Nah, ya kan. Ini banyak yang melenceng di sini kalau tidak dirunut. Kemudian baru masuk al-ikhlas kelima, tulus. Al-tahzib penyucian, bukan tahara ya. Nyuci. Karena biarpun gimana kita tetap harus diulang penyucian kita. 5 ini sudah kita bahas, bahkan 6 sudah kita bahas, termasuk tangga ke-6 kemarin istiqomah. Ya, berat juga istiqomah itu ya. Istiqomah itu teguh prinsip. Kalau baik-baik gitu ya, itu prinsip kemarin kita bahas. Jadi runut itu silakan dibaca dengan risalah yang ada, baik di dunia medsos maupun secara dunia medsos pribadi kan, ada semuanya. Sudah kita jabarkan, tidak susah Pak ya. Nah, cuman pemahamannya harus jelas ya. Karena amalan ini sebetulnya berada letaknya hampir kebanyakan di hati, ya, bukan di zahir ya. Ketujuh, al-tawakal. Bahasa runut ruhaninya tawakul. Artinya tawakal ya. Tawakal udah tahu, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah itu salah satu tawakal. Beda dengan pasrah ya. Kalau tawakal itu ada kerja. Kalau pasrah itu diam ya. Kemudian al-tafwid. Setelah tawakal insya Allah kalau masih diberi waktu umur dari Allah kita kaji al-tafwid. Tafwid itu pasrah. Ya, pasrah dalam pengertian rohani beda dengan pasrah dalam pengertian biasa. Kesembilan al-syiqah. Baru duduk yakin kita. Ke-10 baru taslim, baru kita bisa tunduk. Taslim itu artinya tunduk. Ya. Dari bab-bab tangga muamalat, kitab Tanbih Al-Masyi itu semuanya dihimpun di syarah namanya. Syarah itu mengambil dari guru-guru di atasnya, Syekh Abdul Rauf Al-Sindili. Jadi kalau kaji tubuh itu mensyarah dari kitab Tanbih Al-Masyi karangan Syekh Abdul Rauf Al-Sindili. Abdul Rauf Al-Sindili mengambil juga di atasnya Asyairin ya, dari guru-gurunya mensyarah itu misalnya. Jadi orang dulu itu sangat mulia Pak. Tiap satu kitab dia disesuaikan amalannya pada hukum waktu, kultur, karakter daerah masing-masing. Jadi nggak sembarangan begitu. Dan dia tidak lepas dari pakem patokan guru-gurunya di atas. Jadi tidak ada ide berinisiatif sebelum dia ada yang disebut itikaf. Menentukannya setelah melihat kultur masyarakatnya. Jadi harus tahu kulturnya apa. Nah, kalau hari ini durian dari mana Pak? Dari Lubuk Minturun ya gitu kan. Nah, pasti kita makan durian Lubuk Minturun, alhamdulillah ya gitu. Jangan makan durian dari Barung Balantai karena nggak datang kan, belum musim ya. Waktunya tepat gitu kaji. Kira-kira gitu. Alhamdulillah ya. Sekarang kita urai satu-satu. Nah, dari 7 berikutnya adalah al-tawakul. Itu syariatnya tawakal. Sebelum andong urai, sebelum andong pahami pengertian tawakal secara keseluruhannya, kita perlu dasarkan dalam ilmu. Ini agak akademis bener andong. Karena yang datang banyak akademis gitu. Jadi supaya lebih jelas, enak dicatatkan. Karena kerasannya kalau ngaji gini enak dicatat. Cuman pas di posisi antum salah, antum tonjok. Gitu. Antum tonjok, jangan tersinggung ya. Kajinya kayak gitu. Tanya saja sama ketua kita Pak Yudi, kalau salah gimana di militer Pak Yudi? Langsung kena punishment kan? Iya kan? Jadi sama di syariat juga begitu. Jadi nggak bisa main-main kita dalam hal perkara hakikat dan perkara makrifat ya. Beda dengan syariat ya. Syariat ada hak bebas di kita kan. Mau dikerjain syukur nggak sudah. Nggak saatnya begitu dalam kondisi sekarang kehidupan tidak. Kalau kita ingin baik harus istiqomah, kokoh,
tegas, baik saya. Gitu kan ya. Adonan berbeda dulu sebentar. Jadi sebelum kita urai, kita pahami pengertian tawakal secara keseluruhan ya. Ya, secara keseluruhan. Masih ada? Ya, keseluruhan. Anu urai satu aja dulu nih ya. Kira-kira begini, ini tawakal. Insya Allah langsung dapat nih pengertiannya ya. Langsung dapat. Kata-katanya hikmah aja pendek, tapi bahasanya gampang. Ya. Antum, kamu semuanya bisa merasa tenang naik pesawat terbang. Ya, naik bus, naik kapal laut, walaupun antum tidak mengenal pilotnya, tidak mengenal kaptennya, tidak mengenal supirnya. Ada nggak orang naik pesawat kita kenalan dulu sama pilotnya? Nggak ada kan? Tapi antum sudah merasa tenang. Pasti dijamin secara manajemen itu pilot profesional kan, betul kan? Ya, kan gitu kan? Nah. Kamu bisa merasa tenang di kapal walaupun antum tidak mengenal sang kapten kan? Ini pengertian tawakal. Ya. Antum bisa merasa tenang di bus walau tidak tahu supirnya kan? Ya. Antum akan merasa lebih tenang hidup seandainya antum mengenal sang pilot, sang kapten, sang supir. Itu disebut ma'rifatullah. Apa? Kenal Allah. Jadi antum naik pesawat, kenal nih pilot. Waduh, pilotnya si Anu nih, dia ahli bawahnya. Tenang nggak? Tenang ya, gitu. Ya. Nggak kenal aja masih tenang kan? Iya kan? Nah, itu ma'rifat wilayah. Itu perbedaan dari amalan tawakal. Ya, antum sudah berdoa, kemudian tawakal, masih nggak tenang nggak? Logika, tandanya apa? Kita nggak ngerti, tidak kenal dengan Allah secara asma wa sifat. Allah itu maha segalanya kan. Kalau itu tidak masuk di yakin, kita tahu, tapi tidak yakin ma'rifatullah, maka antum tetap tidak tenang. Setuju Pak? Logikanya gitu, tawakal ya. Gitu. Sekarang dong bahas sedikit lagi. Itulah yang disebut pengen tenang antum. Untuk bisa bertawakal setelah berdoa, kenali Allah sedalam-dalamnya. Rasakan, timbulkan isyan, timbulkan takut. Maka setelah antum melakukan tawakal, antum pede. Walaupun yang dihadapi beresiko tinggi. Duduk. Logika keterima logika gitu ya. Keterima ya. Nah, itu. Kenal Allah gitu. Lalu mengapa kamu tidak merasa tenang dalam hidup ini padahal kamu tahu bahwa Allah yang mengendalikannya segalanya? Ayo. Masih ada yang galau? Masih ada yang gak pede? Masih ada yang susah? Padahal kita tahu Allah maha segalanya. Ya, betul kan? Bayangin orang yang sampai puncak itikad bahwa dikendalikan Allah. Perang di hadapan musuh ribuan juga dia, pede dia. Karena ketentuan mati itu ada di tangan Allah. Itu yang susah, menanamkan hakul yakin kepada Allah. Jadi antum nggak marah seadanya orang masih ragu, nangis juga nggak marah. Cuman ma'rifatullah itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Kadang-kadang kenal Allah itu perlu pertolongan Allah. Setuju? Setuju ya? Sampai udah selesai kaji, udah pulang kita. Kan gitu Pak. Itu tawakal. Beda dari kemarin kan. Istiqomah menetapkan. Padahal kamu tahu Allah yang mengendalikannya semua kehidupan ini. Yakin? Yakin nggak? Yakin. Jadi ayat-ayat tentang masalah kehidupan itu yang paling tinggi berada di kaum-kaum sufi, kaum torekot yang mendalami ruhani. Ya ayuhan nasu antum fuqara illallah. Sadonyo orang tuh sange butuh Allah dalam hidup. Sekali lagi, semua orang itu sangat butuh Allah dalam menjalani hidup. Tanamkan itu. Bikuli halin namanya. Kapan saja. Bikuli halin. Butuh Allah. Tanamkan itu. Kapan saja, di mana saja kita bikuli halin. Butuh
Allah. Setuju? Kapan diamalkan? Mulai besok. Saya selalu butuh Allah. Di kebun, di ladang, dagang, galau, saya butuh Allah. Bahasa Qur'annya bi kuli halin. Begitulah namanya itikad. Supaya kita bisa tenang. Ya. Jelas ya? Jelas ya? Jadi ada patokan yang harus dipaksa. Itu amalan. Karena ini tawakal beda dengan istiqamah. Ya. Jadi cara pandang antum kebanyakan muslim, antum terpaksa ingatkan lagi. Iya sidikum biqalbin jadid. Antum sadonyo membayangkan bahwa satio saat Allah bisa saja melenyapkan kita. Kapan saja, di mana saja, bisa menghancurkan kita. Sekaya apapun juga, sekuat apapun juga. Iya syidikum biqalbin jadid. Itu itikad. Iya kan? Kapan saja, di mana saja Allah bisa menghidupkan, bisa melenyapkan kita kayak bisa ya. Bisa menghancurkan kita kapan saja. Maka kita butuh Allah. Bukan butuh kemampuan. Bukan butuh kekuatan. Bukan butuh harta. Itu dulu. Nah, Allah bisa saja menyelapkan kita, melenyapkan, menghancurkan kita. Kemudian Allah bisa juga mengganti makhluk yang baru, yang lain. Wa ma dzalika amalahu wala ahika. Bagi Allah itu sangat gampang. Jangan terlalu jolim. Allah bisa menggantinya dengan sangat mudah. Udah tenang? Udah tenang. Itu tawakal. Itu tawakal. Nah. Andong berulang kali mengingatkan bahwa dalam ulemu hakikat tuh, yang andong bahas sudah ke hakikat sebetulnya. Coba andong tarangkan secara lebih dalam dulu sebelum andong kaji. Ya. Manusia tuh memberikan kontribusi pada pilihannya, ya, kehendaknya dalam kehidupan ini hanya 1%. Berapa? Hak bebas kita hanya 1%. Berarti 99% penentuannya ada di Allah. Mau bangga tuh dengan ilmu, dengan harta, dengan kekuatan. Kata Allah di Quran, apa? Kontribusi makhlukku hanya 1%. Kecil kali Pak. Sangat kecil. Begitu kita mesti merenung. Maka kita bikuli halin butuh Allah. Dalam segala apapun butuh Allah. Bikuli halin. Kontribusi kita hanya 1%. Semisal kalau ada orang nan batanyo, bahasa Minang saja ya. Cuma kalau bahasa Indonesia banyak orang pandai begitu kan. Enggak bakal. Ya, kan di-share karena ya. Apa sebab makananku menjadi lama? Apa sebab durianku dimakan jadi lama? Katanya dong. Bah kok jadi lama makanan tuh. Umpama jangan durian lah, ndak lama ada durian mabuk dulu durian. Sate. Orang Minang kan suka sate enak. Kenapa makanan sate enak? Kebetulan ditawarkan, ditanya ke orang yang suku hobinya makan sate. Tentu jawabannya lama, betul. Iya kan? Dan suku makan durian, tentu jawabannya lama, enak. Lama lu, pasti ndak ada kalau menolak tuh. Nah, baik itu pulau seumpama, maaf, kalau kadang-kadang kan hubungan suami istri, banyak maaf ya. Nah, suko kumpul jo bini deh karena apa? Bini ranca elo sebagainya, umpamanya, baik itu kan ini nak. Ah, itu nan mudah dikatakan. Dalam perkara hakikat harus pakai iktibar.
Tapi misalkan bayangkan pas kita makan sate, makan durian, pas kita makan sate, makan durian, tibo gampo, tibo gampo Pak. Tinggal durian Pak. Nggak lama durian tuh. Sate nggak lama. Aduh 1% Pak. Setuju nggak? Anan we susah hidup. Kalau Allah menentukan berang di Oya Gampo, nggak lama durian tuh. Walaupun awak hobi durian. Padahal sate kan tetap lama, dasarnya enak. Ya, dasar sate kan nggak bisa disalahin, tetap lama. Ya, jadi jangan cari masalah. Nan makan sate jiwo sehat kan waktu itu. Betul, lama, waras istilahnya masa itu kan tidak enak juga kan. Tapi tibo gampo sate indah jadi lama. Saat gampo saja artinya makan sate itu enak, syaratnya pas. Syaratnya apa? Tawakal gitu. Makan sate enak, syaratnya pas. Kalau indah ado gampo, ayo tawakal langsung serahkan ke Allah. Syaratnya mah duduk Pak. Kalau andong putih, andong tutup kajiko Pak. Engkau ndak ada di luar kajiko. Dong ino-inoan secara bahasa Minang kok joiko. Itu gaya saya Burhanuddin dulu. Begitu ngaji. Kabayang ndak? Pek ratu tahun lalu lah begitu ngaji Pak. Makanya banyak orang-orang dulu itu Kak Guru itu santun. Ya. Kini banyak ya penceramah tapi jarang ulama. Beda penceramah dengan ulama. Nuk mohon adalah jadi penceramah. Ya, jadilah ulama. Ya. Syaratnya pas indah ado gampo. Ada syarat lagi. Ada syarat lagi. Ya. Apa? Indah ado. Harus ada binti. Kalau ditagih utang karena ada banyak ratusan tuh. Apalagi orang Minang. Ya, indah ado gampo, indah membayi, diagi orang, walah lama mana Pak. Tapi Allah ada keseimbangan lah. Wah, anak duduk lama saya indah pai, duduk, dapat 2 karadus, diseimbangkan ya Allah. Apa? Simpe lupo, talampo banyak sakit paru, damam. Ada. Disiko baru tawakal. Nan duduk, nan punya rumah, kane-kane lah seorang ndak mau tahu. Coba jangan kaku, kaji kira-kira begitu. Perlu tawakal. Ya. Samo awak lalok jo bini rancak dulu tuh, kena rancak masing-masing. Itu syaratnya enak. Syaratnya gitu. Indah ado gampo atau pas bini bini indah mengambok. Betul. Lalu jo bini rancak kalau bini mengambok lama nah. Abatannya apa? Kan sama itu. Syariknya pas bini indah mengambok. Pas bini mangambok walaupun rancak basole salangi di luar walau. Ayo. Terserah lah, tak singgung seorang lah, nak mau tahu dia tuh. Kayaknya ndak andong ngaji andong kok ngaji mah. Itu syarat enak. Pas bini ndak mangambok, pas ndak ada gampo, pas sadang berang pun jangan disalah, tetap cantik ndak berubah Pak. Kadang-kala adonan rancak itu pas berang kan. Tapi tidak lama. Apa? Jadi awak jajo di situ. Indah suko waktu itu. Maksudnya begini.
disuruh masuk sih. Ketika manusia mengatakan mampu, ketua menyebut mampu, ada yang bisa, umpamanya siapa aja. Ketika kita mengatakan bisa, mampu itu ada sekian hal yang manusia itu nggak ikut melakukannya, walaupun antum mampu. Ada banyak sekian hal yang tidak bisa mengikut melakukannya sampai mampu. Paham? Setuju? Itu makanya syarat sombong nggak boleh, walaupun kita mampu. Itu agama. Hati-hati lepas kontrol nih, karena sekolah tinggi ini mampu saya nggak bisa. Ya. Jangan. Itu paling sering orang lupa. Ya. Karena ada beberapa hal yang manusia tidak bisa melakukannya. Setuju? Walaupun itu ahlinya. Bahkan indak satu menjadikannya. Semisal antum seorang supir oto, supir mobil santiang. Nyupirnya enak, bawa mobilnya berpengalaman. Ya, sudah itu mobilnya ready, baru lagi. Gimana? Mobilnya bagus, ya baru. Cukup syaratnya, bawanya profesional. Tidak terjadi kecelakaan karena apa? Jawab. Sopirnya profesional, SIM ada, mobil bagus, tidak terjadi kecelakaan. Karena apa? Kalau dijawab karena mobil bagus, karena sopirnya bagus, antum sudah menggeser tauhid. Duduk, di situ Allah sering marah. Lupa sering nggak? PD-nya nggak boleh bro. Di Islam PD begitu nggak boleh. Ini penting nih. Balada ngawak cukup saja. Batanam bibit, wah canggih. Pagar, oke. Semuanya siap. Pas ada yang nanya, ini kan belum tumbuh nih. Ya, pas ada yang tanya nih. Tidak terjadi hama. Karena apa? Kalau dijawab karena saya siap dengan pestisida di pagar, maka antum menggeser syariat. Jadi apapun juga kita butuh Allah. Bi kuli halin. Oke? Tawakal itu serahkan kepada Allah. Jangan lupa kita hanya pakai 1%. Ya, banyak sekian 99% itu masih penuh Allah itu. Nggak mungkin lah kita nggak butuh Allah kan? Beladang butuh Allah, nyupir butuh Allah, seahli apapun juga. Ya. Dong kalau dia nggak beragama, ateis, pilot gimana dong? Rahmat Allah. Allah memberi rahmat tidak pandang bulu, Yahudi, Nasrani, dikasih karunia kan? Betul kan? Nah, ya kita sebagai penumpang ya harus banyak doa. Turun lagi nanti. Jadi hati-hati, tidak terjadi kecelakaan karena apa? Tolong dijawab, tadi sudah dijawab. Kalau jawaban supirnya enak, pengalaman dan pandai, mobilnya ready, normal. Pertanyaannya gini logikanya ya. Mobilnya normal, supirnya ahli, berpengalaman. Kalau ditabrak oleh mobil orang lain yang bawanya sedang mabuk, mau bilang apa? Ayo. Dari logika tuh jawaban. Gimana? Pak Al bagus bawa mobil. Mobil ready. Pas ditabrak mobil Pak Al dengan orang mabok, jawabannya gimana? Takdir Allah. Iya, betul takdir Allah. Kuasa Allah. Butuh Allah. Butuh Allah. Mulai besok ikhtiar nggak butuh Allah, jangan ngaji sini kan dong cikuy. Penting. Penting ya, itu tawakal. Pengertian tawakal begitu. Sampai ya? Sampai. Sering lupa. Jangan ya. Jadi tawakal jangan bergeser hanya 1% ya.
ikhtiar profesional kita hanya 1%. Setuju? Setuju. Aman semua, pestisida ada, PD kita, enggak serahkan pada Allah. Patok ular antum. Aduh, maaf ya. Ada. Jangan-jangan ada yang lupa. Setuju nggak? Oke, kita baca Bismillah, tapi makna yang sebenarnya tawakal itu enggak kita pahami. Itu gunanya taklim.